Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Ramadhani dengan NIM 2404 1060 174 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya membuat tugas video untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya dengan MK Islam dan Peradaban Melayu. Dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Zuhdia MAG. Di sini saya akan mewawancarai Ibu apa Bu? Ibu Lili. Ya, Ibu Lili, seorang pengusaha jumputan. Ibu apa alasan Ibu milih usaha jumputan ini? Alasannya karena kita ini orang Palembang ya, dominannya kan di Palembang ini kan apa tuh kain-kainnya untuk itu kain jumputan, songket kan. Kenapa memilih jumputan? Karena selama ini kita sering melihat kalau usaha ini sekarang ini sebenarnya usaha berhubungan ibu lagi pergi kan, jadi ibu lagi sering lihat waktu itu ini kita melihat peluang yang jumputan ini. Nah, kita akhirnya mikir untuk karena waktu itu sering pelatihan gitu kan ya. Nah, tapi kita memilih untuk jumputannya ini kita milih pewarnaan alam karena supaya tidak merasa menyaingi kan yang teman-teman kita yang waktu itu kita anak kita si Anggi ini kan sebagai ini juga pendamping waktu itu kan, karena dia penyuluh. Nah, macam itu. Terus kapan Bu mulai usaha jumputan ini? Kalau mulainya itu kita dari 2013 akhir. Tapi waktu itu tidak hanya jumputan, semuanya ada songket, ada jumputan, ada kerupuk kemplang, pempek, pokoknya apa yang orang pesan kita adakan gitu. Bisa dijelaskan proses pembuatan kain jumputan itu Bu, dari awal sampai akhir? Bisa. Selagi ini bisa kita bantu ya. Kenapa kita memiliki jumputan? Yang sekarang ini kita, kalau tadinya semua kita jual, akhirnya kita mengerucut kita ambil itu jumputan warna alam ya, biar membedakan ciri khasnya kan. Waktu itu pewarnaan alam ini mulai kita ini kan dari 2015. Waktu anak kita si Anggi itu dia tugas ke Desperindak Banyuasin Ubah itu. Di sana banyak petani gambir. Nah, disitulah awal mulanya akhirnya kita ngambil itu usaha pewarnaan alam. Untuk bahannya biasanya bahan apa yang digunakan untuk bikin jumputan? Itu bahannya tuh tergantung itu karena tidak semuanya itu menyerap ya. Tergantung bahan-bahan juga, tapi kebanyakan kita tuh viskos. Dalam viskos tuh ada viskos motif, ada yang polos gitu, katun, sutra, semi sutra juga kan itu seperti yang itu contoh. Tergantung pesanan juga. Untuk kain jumputan buatan Ibu ini biasanya jual sampai kemana Bu? Aku di Palembang aku lah sampai keluar kota. Alhamdulillah ya. Jadi titipan. Kalau kita ini karena ini pewarnaan alam ya, alhamdulillah tuh
bahkan sudah sudah sampai ke luar Oh, negeri, alhamdulillah. sudah dapat penghargaan kayak apa, nasional gitu kan. Nah, terkenal yang Bu berarti. Ya alhamdulillah. Untuk kisaran harganya sikoknya berapa? Itu berkisar dari 400, 500 sampai 1 juta pun ada. Ada enggak Bu kendala? Iya. Untuk kendala dan atau tantangan yang paling sering dihadapi dalam usaha ini apa? Tantangan tuh boleh dikatakan banyak ya. Tantangannya segi kalau produksi itu tuh kadang Allah hujan, karena kan dia tidak bisa dikena matahari langsung, kan harus diangin-anginkan kan, karena tempat kita juga terbatas kan. Kalau lagi produksi banyak tuh kan harus luasnya tempat ini gitu kan. Nah terus kalau pemasarannya tuh kan banyak kadang orang tuh ngomong warna alam. Nah, sementara nanti di luar sana kan jual juga dia katanya pewarnaan alam dengan harga yang sangat murah. Padahal kadang bukan pewarnaan alam, cuma mereka tuh pewarnaan sintetis tapi dibuatnya seperti pewarnaan alam. Kadang orang tuh ada yang bisa membedakan, ada yang tidak bisa kan, kira mahalian itu kan. Padahal kan kalau yang kita ini karena pure pewarnaan alam, prosesnya kan harus dijelaskan gitu. Memang bahannya tadi sama murah kan, misalnya viskos tadi semeternya misalnya 20.000 kan sama. Ngapu kok yang ini bisa lah jadi baju 100.000 ini mahalnya. Tapi kan ada pasarnya sendiri. Ini apa namanya? Cara Ibu mengenal ke produk jumputan ini ke masyarakat mana? Ada yang offline, ada yang online kan. Ya itu kan lewat Instagram, Facebook kan. Dan juga kita nih kan ngasih pelatihan workshop daerah-daerah kan. Alhamdulillah kalau udah keliling kan. Aku bekerja sama dengan dinas-dinas kan. Dan kita yang datang, kita yang dipanggil untuk pelatihan kan. Nah terus yang kita latih tadi sampai mereka benar-benar bisa, itu mengharapkan dia memang tumbuh kan, karena kita tidak menutup kemungkinan supaya mereka itu benar-benar jadi, bukan menjadi pesaing kita, malah jadi satu tim kan, tapi dengan kualitas yang sama ya. Kalau untuk mengatasi kalau ada order banyak kan jadi dibagi macam itu. Iya. Untuk usaha ini Ibu pernah enggak Bu dapat bantuan dari pemerintah atau dari komunitas usaha? Oh iya bis. Pernah dapat bantuan dari dinas perindustrian awalnya dulu kan. Nah, terus dapat penghargaan juga karena ikut lomba, ikut ini kan anak-anak nih. Dia dapat ini. Nah, kalau sekarang udah kita dapat pendampingan dapat dari BUMN. Tapi kalau dari bank-bank juga, kalau dari BUMN itu tidak boleh double, harus satu. Misalnya kalau PLN, kalau Pusri harus Pusri, Siko, misalnya kalau Pertamina tidak boleh yang lain. Nah kalau kita ini PLN, ini kita kan. Menurut Ibu, apa yang beda kejumputan Palembang dengan kain yang lain? Kalau jumputan dengan yang lain, iya, dengan yang lain. Jumputan dengan songket, aku tidak kenal dengan kain yang lain. Dengan yang kalau songket kan dia ditenun. Iya. Kalau jumputan ini kan dia diikat, dijahit, diikat kan. Nah hingga belum tinggal mengeluarkan motif-motif.
waktu itu ada ini kain polos, terus itu di apa namanya dilukis untuk motifnya sesuai motif yang diinginkan, terus dijahit sama tali rapia. Itu ada ini tersendiri, yang ada yang melukis, ada yang menjahit, ada yang menjemput, banyak jajan celupan, terus ada yang bukanya lagi. Memang ribet ya, memang prosesnya. Sudah ini di Mordan itu untuk mengeluarkan sisa dari zat-zat lilin yang ada pada kain supaya penyerapannya sempurna. Setelah itu baru dicelup. Sudah dicelup ya tadi dijemur, yang dinginkan kan. Nah, sudah dibuka seperti itu. Untuk generasi muda sekarang ini masih tertarik dengan jemputan ini? Alhamdulillah kalau sekarang nih sudah banyak anak-anak mahasiswa bahkan yang tertarik, malah dia sendiri yang turun tangan buat nubuh. Macam sekarang ini, kalau dulu kemarin ibu yang sering ikut pelatihan, sekarang sudah anak-anak semua. Jadi sekarang sudah anak-anak semua ini yang banyak juga anak mahasiswa. Kadang dia datang ke sini untuk buka ini kan, ini satu lembar ini 15.000 kalau buka B. Kadang dia datang, ada ini untuk dibuka Bu, daripada kami lihat di dinding kosan dapat untuk ini jadi. Nah setelah buka dia kirim di Gojek. Alhamdulillah sekarang anak-anak tuh sudah jiwa kewirausahaannya sudah bagus ya. Kalau dulu susah gitu. Kalau ada pelatihan B disurati, dipanggil. Sekarang ya WA ya grup udah, malah kadang baru ini sudah penuh pelatihan. Harapan ibu untuk usaha jemputan ini ke depannya? Harapan supaya mintakan dengan Allah terus berkembang. Bukan untuk kita dewek, untuk bisa membantu masyarakat, untuk yang lain, yang untuk ikut berpartisipasi juga untuk membantu perekonomian ya. Bukan untuk kita ya, keluarga pasti, tapi kalau bisa tuh untuk orang lain juga, dan untuk menyerap tenaga kerja juga kan, supaya tidak banyak pengangguran, cipta lapangan kerja. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk wawancara kita hari ini. Mohon maaf apabila sudah mengganggu. Iya, sama-sama. Ibu juga senang dengan anak-anak sekarang, sudah jiwa wirausahaannya sudah tumbuh. Demikianlah wawancara kita pada siang hari ini. Saya Dita Putri Ramadhani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita.
kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak nian, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak nian, pembangunan